itu mahram nikah itu terbagi kepada dua. Ada mahram ala takdir, ada mahram la ala takdir. Sebelum kita bahas tentang hukum menikah dengan sepupu, jadi alangkah lebih baik kita mesti tahu dulu mahram. Siapa mahram itu, siapa saja. Jadi gini, kadang-kadang kita di Indonesia tuh suka ada yang salah tentang muhrim dan mahram. Padahal muhrim itu isim fa'il dari rumah ya, orang yang sedang berhaji. Orang yang sedang berhaji. Sedangkan mahram itu adalah orang yang akan dinikah. Rata-rata itu salah dalam yang dilakukan udah kebanyakan. Ada yang salah, ada katakan muhrim. Jadi kita mesti tahu dulu siapa saja yang mahram nikah. Bahkan ada yang berpendapat kalau sepupu itu mahram nikah. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang masalah sepupu, mesti tahu dulu siapa saja yang mahram nikah. Jadi mahram itu sendiri apa? Mahram itu yang jadi lebih mudahnya orang-orang yang haram kita nikahi itu. Jadi orang tersebut ya kita harus hindari, jangan sampai cinta. Boleh jadi cinta dengan orang itu udah bahaya itu. Bahaya. Jadi mahram nikah itu terbagi kepada dua. Ada mahram ala takdir, ada mahram la ala takdir. Ada mahram untuk selamanya, nggak boleh kita nikahi untuk selamanya. Dan ada mahram nggak selamanya gitu, nggak selamanya dia terima kasih. Ada temponya gitu. Mahram ala takdir, mahram atas selamanya itu terbagi kepada tiga. Yang pertama jalur nasab, yang kedua jalur usaha kemertuaan, yang ketiga jalur susuan. Jadi yang pertama dulu jalur nasab. Jalur nasab yang haram kita nikahi yang pertama adalah ummah, ibu kita. Poin anak sekalipun ke atas, nenek ataupun nenek tingkatan kedua, nenek yang ketiga dan seterusnya gitu. Sampai kepada sejawat. Itu yang pertama. Yang kedua bintun, anak perempuan kita. Wah, ini sama lah sekalipun ke bawah, cucu sekalipun hingga tematnya lah. Itu juga haram kita nikahi. Yang kemudian juga haram kita nikahi adalah uktun, saudari kita, kakak kita, ataupun adik perempuan kita, baik syafiqah ataupun di abin ataupun di umi, baik saudari yang sekandung berarti ayah suku, ataupun saudari satu ayah beda ibu, atau saudari satu ibu beda ayah, itu juga haram kita nikahi. Itu yang ketiga. Yang kemudian ada amatun dan kita sebutkan amatun itu bibi, yaitu adik perempuan ayah kita ataupun kakak ayah kita, itu amatun. Itu haram kita. Saya pernah mendengarkan ada yang namanya ammatun, ada yang makholatun. Kalau ammatun itu bibi dari jalur ayah, makholatun bibi dari jalur ibu. Apakah itu hukumnya sama? Sama aja. Di amatun nggak boleh kita nikahi, di khalatun juga nggak boleh kita nikahi. Jadi nggak boleh kita nikahi amatun, nggak boleh, khalatun juga nggak boleh. Artinya sama-sama bibi. Cuma kalau amatun jalur ayah, kalau khalatun itu jalur ibu gitu. Selanjutnya yang haram kita nikahi lewat jalur nasab adalah anak perempuan saudara kita, bintul akhi. Nah, ini bukan keponakan. Bintul akhi, keponakan kita. Kita punya abang ataupun kita punya adik laki-laki gitu kan. Dia punya anak, punya anak perempuan. Jadi kan bintul akhi gitu, anak perempuan daripada saudara kita. Keponakan kita. Keponakan kita haram kita nikahi. Dan juga haram kita nikahi bintul ukhti, anak perempuan daripada saudari kita, keponakan juga, cuma jalur saudari kita gitu. Itu juga haram kita nikahi. Anak perempuan abang kita haram kita nikahi, anak perempuan kakak kita juga haram kita nikahi, baik jalur laki-laki ataupun jalur
perempuan Jadi punya kakak kita, anak dari kakak kita, Nggak boleh. atau dari adik kita itu sama-sama haram, nggak boleh. Selamanya bisa. Selamanya tuh ala takdir nggak boleh kita nikahi. Kemudian ada jalur haram nikah dengan sebab satu suan di bawah dengan bahasa Arab. Dengan sebab jalur sesuatu. Siapa saja maka dikatakan dalam kitab makan takdir wa yuhramu minar ridwa'i ataupun wa yuhramu minar radha'i ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dari susuan sama seperti yang diharamkan dari jalur nasab. Jadi siapa saja yang haram dalam jalur nasab itu berlaku dalam susuan. Ibu nasab, ibu kandung kita kan haram kita nikahi. Ibu susuan juga haram kita nikahi. Saudari kandung haram kita nikahi. Saudari sesusu juga haram kita nikahi. Jadi apapun yang diharamkan dalam nasab itu juga diharamkan dalam susuan. Namun ini masih pembahasan tentang yang susu. Apakah ada batasan harus berapa kali menyusui si ibu itu sehingga menjadi anaknya itu mahram? Oh ada batasan. Jadi nggak berat, bukan berarti ntar kita punya perempuan itu punya suami lalu menyusui. Itulah pembahasan tadi itu ada pembahasan ada itu lebih lanjut lah. Sekarang kita ingin jawab yang masalah ini dulu. Kemudian ada haram nikah jalur musahar, jalur kemertuaan itu ada 4. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah ibu istri kita. Ibu istri itu haram kita nikah. Kalau kita sudah nikah dengan anaknya, maka ibunya haram kita nikah, walaupun sudah cerai dengan anaknya. Dan yang kedua adalah anak istri kita. Tapi istri lah, Rabibah, anak istri kita. Kita menikahi dengan anak tiri juga hukumnya haram. Kapan? Apabila kita sudah melakukan hubungan intim dengan istri kita. Berarti pahamnya, selagi kita belum melakukan hubungan intim dengan ibunya, lalu kita cerai ataupun ibunya meninggal, kita masih diperbolehkan nikah dengan. Jadi masuk pada istilah dukhulul ummahat haramal banat. Dukhulul banat haramal ummahat. Apabila kita sudah dukhul ibunya, maka haramlah anaknya. Tapi kalau udah nikah dengan anaknya, ibunya akan haram. Kopi dulu. Kopi silakan. Yang kemudian pembagian yang kedua ada haram bukan akan selamanya. Siapa itu? Yaitu saudari perempuan, saudari istri kita. Nah, kita menikahi seorang perempuan, Ya. Dia punya adik. dia punya adik ataupun punya kakak. Itu adik dia, kakak dia haram kita nikahi. Selama kita masih ada hubungan nikah dengan dia gitu. Berarti bukan selamanya. Selama sih kita masih ada hubungan nikah dengan dia, kita haram menikahi kepada adiknya ataupun kakaknya. Dalam artian haram min haitsu jami, haram min haitsu mengumpulkan. Kalau reda gimana? Adiknya reda, kakaknya walaupun reda tetap saja. Ini haram min haitsu mengumpulkan. Tapi kalau kita udah cerai dengan dia ataupun dia meninggal, kita diperbolehkan untuk nikah dengan saudarinya. Kadang ada kasus gini kan, ada kasus. Jadi ada seseorang nikah sama perempuan. Perempuan itu punya adik. Ternyata adiknya itu lebih cantik daripada kakaknya. Nah ini nyesel nih mata ke kakaknya mau adiknya tuh. Jadi haram gitu kan mahram. Jadi saya hari doa ya, kapan aja mati itu. Kalau udah cerai atau kalau Kalau udah udah cerai, halal. halal kembali gitu, boleh. Maka dalam istilah itu ada orang bilang ganti tikar. Kalau dalam bahasa Sunda turun ranjang. Oh, turun aja. Jadi istilahnya dengan saudari istri kita haram nikah apabila kita masih ada hubungan nikah dengan istri kita itu. Jadi kesimpulannya di situ tidak disebutkan kalau sepupu termasuk dalam mahram. Nah, sepupu tersebut tidak disebutkan dalam kategori mahram nikah, baik mahram ala ta'bid ataupun mahram la ala ta'bid, tidak disebutkan. Kalau begitu kita boleh menikahi dengan sepupu, boleh. Maka di sini dijelaskan dalam kitab Al-Baduri, akan juga dikatakan dalam kitab Quratul Ain bahwasanya
kita diharamkan menikahi dengan kerabat selain anak daripada paman ataupun anak daripada bibi, dalam artian sepupu. Jadi semua itu bukan mahram. Bukan mahram kita, bukan mahram kita. Nah, semacam itu. Tapi kalau saya pernah dengar nih ada keterangan katanya kita itu dianjurkan untuk menikah kurma berkaidah atau saudara yang jauh, kita dari jauh kakek gitu misalnya, tapi kita dianjurkan itu menikah jangan sama yang dekat lah, jangan terlalu dekat, walaupun lah seperti sepupu gitu kan, keterangan dari paman kita. Dalam artian bukan berarti boleh nikah dengan sepupu mesti ke situ pula kita gitu, bukan gitu maksudnya. Sebaiknya hindari, tapi kalau nikah tetap sah tuh. Kalau nggak salah tuh elannya di Matul itu, Lino bisa mas. Nggak sanggup gitu. Nah, itu mesti lah itu dengan jauh. Mungkin ya segitu keterangannya. Jadi kesimpulannya itu yang mahram itu berapa kita itu? Yang mahram kalau jalur nasab ada 7 gitu ya. Jalur nasab, kalau jalur susuan ya sesuai dengan nasab. Kemudian ada jalur 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 kemertuaan itu ada 4. Kemudian yang jalur tadi itu cuma 1. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 20, tidak bisa dilihat, insyaallah ada di situ. Allah.